Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan barang kena pajak, jasa kena pajak, dan pengusaha kena pajak. Kita akan dibagi 3 topik, yaitu barang kena pajak, jasa kena pajak, dan pengusaha kena pajak. Topik 1 ini kita terkait dengan dasar hukum, yaitu dasar hukum daripada barang kena pajak, jasa kena pajak, maupun pengusaha kena pajak adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan yang terakhir dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengertian, barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Jadi barang itu bisa berwujud maupun tidak berwujud. Ya. Bisa bergerak dan tidak bisa bergerak. Menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Kemudian barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Jadi barang-barang itu ada yang tidak dikenakan pajak dan ada juga yang dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak. Artinya bahwa setiap ada kegiatan terkait dengan penyerahan barang kena pajak, maka itulah yang dinamakan dengan penyerahan barang pajak. Termasuk dalam penyerahan barang pajak ini adalah penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Jadi ada suatu perjanjian yang menyatakan bahwa adanya suatu kegiatan yang menyerahkan hak atas barang kena pajak dari pengusaha A maupun ke pengusaha B, misalnya seperti itu. Dua adalah pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Jadi dimaksud di sini adalah pengalihan barang kena pajak ya atas dasar perjanjian sewa beli. Jadi misalnya pengusaha membeli dengan cara sewa. Nah, gitu. Jadi pada saatnya selama perjalanan itu sewa diperlakukannya. Tapi di akhir adalah pengusaha memiliki barang tersebut. Ini itu sewa atau beli. Atau perjanjian sewa guna usaha atau leasing. Ya. Jadi perjanjian yang menyatakan bahwa sewa yang digunakan untuk usaha gitu kan. Tiga adalah penyerahan barang kena pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Jadi penyerahan barang kena pajak itu yaitu melalui pedagang perantara atau melalui jalan. Misalnya penjualan barang kena pajak yang dilelang, ya, yang dilelang oleh lembaga lelang. Kemudian pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak.
Jadi bisa pemakaian yang untuk dilakukan oleh sendiri, gitu. Dan untuk pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Kelima adalah barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Jadi barang tersebut sebetulnya tidak untuk dijualbelikan, tetapi karena perusahaan itu bangkrut, misalnya atau dibubarkan, maka itu termasuk juga penyerahan barang kena pajak. Keenam adalah penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan atau penyerahan barang kena pajak antar cabang. Sini maksudnya adalah jika penyerahan barang kena pajak itu tidak terpusat, ya, dari cabang ke cabang, maka itu adalah termasuk penyerahan barang kena pajak antar cabang. Tapi kalau itu dipusatkan, ya, barang itu dipusatkan, cabang tidak mempunyai aktivitas, ya, hanya menerima, nah itu tidak termasuk di dalam eh, penyerahan barang kena pajak. Ketujuh adalah penyerahan barang kena pajak atau pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Jadi bahwa ini adalah penyerahan dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Nah, ini mengakomodir juga peraturan tersebut untuk yang sekarang lagi tren, yaitu syariah. Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan pajak. Ya. Penyerahan pajak kepada maklar, ya, sebagai dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya. Jadi kita akan mengenal hukum dagang, kita mengenal hukum perdata, kita mengenal hukum pidana. Ya. Yang dimaksud di sini adalah hukum dagang, jadi terkait dengan undang-undang hukum dagang. Ya. Kedua adalah penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang. Jadi ketika barang itu dijaminkan, itu tidak termasuk dalam penyerahan barang kena pajak. Ya. Ketiga adalah penyerahan barang kena pajak. Ya. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang. Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau dari pusat itu dipusatkan, ya, transaksi itu, kegiatan itu dipusatkan di pusat, maka itu tidak terkena penyerahan barang pajak. Keempat adalah pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha, serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham, dengan syarat pihak melakukan pengalihan dan menerima pengalihan adalah pengusaha kembali. Maksudnya di sini adalah bahwa jikalau ada pengalihan barang kena pajak akibat dari penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan seterusnya, itu tidak termasuk penyerahan barang kena pajak, karena berbeda dengan yang tadi. Kalau berbeda yang tadi adalah perusahaannya bangkrut, nah, itu harus menjual aset-asetnya. Nah, itu termasuk penyerahan barang pajak. Sedangkan yang ini adalah penggabungan. Jadi perusahaan itu masih beralih, ya, atau beralih kepada perusahaan yang lain, atau dirubah menjadi perusahaan yang lain. Artinya barang itu tetap menjadi barang kena pajak. Jadi tidak termasuk dalam pengertian penyerahan kena pajak. Barang tertentu yang tidak dikenakan pajaknya, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. Jadi kalau batu bara itu dikenakan pajak, tapi kalau roadkill itu dikenakan pajak, yang tidak dikenakan pajak. Jadi barang-barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber
dari sumbernya. Jadi masih murni dari, belum ada proses pengolahan, ya, artinya belum proses pengolahan. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, misalnya ya, beras, daging, terus barang-barang kebutuhan, pada dasarnya barang-barang kebutuhan pokok, ya, kedelai dan seterusnya. Makanan dan minuman yang disajikan oleh hotel, restoran, rumah makan, warung sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh pengusaha jasa boga. Dan hal ini juga kenapa tidak tidak dikenakan pajak, karena yang disajikan di hotel atau di restoran atau rumah makan itu terkait dengan pajak daerah. Nanti yang memungut adalah pajak daerah. Ya. Dan nanti ada peraturannya tentang hal-hal mana yang bagian dari pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi tempat maupun tidak, termasuk makanan. Nah, ini sama juga di sini terkait dengan akan, kalau dikenakan pajak terpusat atau PPN, maka akan terjadi double, ya. Pemerintah daerah menetapkan pajak, pusat pun menetapkan pajak. Jadi untuk menghindarinya, maka ini tidak dikenakan pajak. Terus uang dan surat berharga. Nah, uang juga tidak ada pajaknya, gitu kan, atau surat berharga juga tidak ada pajaknya. Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang strategis yang tidak dikenakan PPN. Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang di atas impornya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, itu mesin dari peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, jadi bagian yang utuh. Ya. Terus barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan atau perikanan. Ya. Jangat atau kulit mentah yang tidak disamak. Ternak yang kriteria dan atau rinciannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan. Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan pajak milik. Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan. Ya. Pakan ternak maksudnya di sini pakan ternak yang umum, ya, misalnya buat sapi gitu kan, pakan ternak ya. Terus pakan ikan, bahan-bahan pakan yang pembuatan pakan ternaknya dan pakan ternak dan pakan. Jadi bahan-bahan untuk pembuatan pakan juga dibebaskan dari PPN. Bahan baku pengrajin perak dalam bentuk perak butiran atau dalam bentuk perak batangan. Jadi barang-barang untuk kerajinan dipersilakan tanpa dikenakan PPN. Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis di atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Itu mesin peralatan pabrik merupakan satu kesatuan. Nah, ini juga hampir sama, ya. Ini, nah, masih sama, dan yang membedakan adalah unit hunian rumah susun secara milik yang memperoleh dibiayai oleh melalui kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi. Jadi rumah-rumah yang bersubsidi inilah yang terkait tidak dikenakan pajak. Tetapi ketika minimal luas tanah bangunannya 20 tipe 21, ya, sampai 36, ketentuan ini tidak dikenakan pajak. Tapi ketika di atas itu, maka akan dikenakan PPN. Dan ini pun dinamis, ya, atau misalnya fluktuatif, ya. Jadi nanti mungkin juga pemerintah merubah strategi dengan dilakukan perubahan melalui peraturan Menteri Keuangan
bisa aja terjadi bahwa misalnya tipe 50 tidak juga dikenakan. Tapi untuk saat ini adalah di 21 meter persegi sampai dengan 36 itu tidak dikenakan PPN. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.